Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'ahdihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yajtanibuna syubuhat wal muharramat, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyal qa'imat wal qa'imin rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat cinta kepada pendidikan, atau bisa dikatakan Islam identik dengan pendidikan, sehingga kalau kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap hamba Allah yang beriman diperintahkan untuk mencari ilmu, awalnya dari sejak ia lahir, akhirnya sampai ke liang lahat. Ini satu indikasi bahwa betapa tidak ada jeda waktu, tidak ada waktu yang terluang dalam hal kita mencari ilmu. Semua berisikan waktu untuk mencari ilmu. Terutama adalah ilmul hal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap muslim. Ilmu yang mana? Yakni ilmul hal, ilmu yang dengan karenanya kita bisa mengetahui siapa pencipta kita, lalu apa yang harus kita lakukan kepada sang pencipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan dalam rangka mengabdikan diri mereka kepadaku. Dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kaifiyat, tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berhubungan dengan bagaimana cara mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berhubungan bagaimana cara kita membersihkan hati kita di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan tema yang diberikan kepada kami, yakni pentingnya pendidikan agama. Tentunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih,
telah menyampaikan kepada kita, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki akan dapatkan kebaikan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, maka yufaqihu fiddin, Allah akan berikan pemahaman terhadap agama. Hadis ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bergelar Al-Hafidh karena beliau hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, bukan berarti mendidik kita untuk menjadi orang yang pasrah kepada keputusan Allah. Artinya kalau Allah berkehendak kita menjadi orang baik, seolah kita dididik untuk berpasrah diri kepada Allah. Apa yang dimaksud oleh hadis yang memiliki makna siapa orang yang Allah kehendaki menjadi baik, yakni orang-orang yang mempelajari ilmu yang berhubungan dengan agama, maka ia akan menjadi orang yang baik, akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengawali kita untuk mengajari anak-anak kita bagaimana salat. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Rasul, perintahkan oleh kalian anak-anak kalian untuk mendirikan salat. Wa hum abna'u sab'i sinin, dalam keadaan ia berusia 7 tahun. 7 tahun saja kita sudah dididik oleh Allah sebagai orang tua untuk memerintahkan, mendidik, mentarbiyah anak keturunan kita untuk belajar bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Wadribuhum, dan pukul anak-anak kalian tentunya dengan pukulan kasih sayang. Wahum abna'u asyri sinin, dalam keadaan mereka sudah sampai umur 10 tahun. Ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bahwa dari sejak dini betapa pentingnya pendidikan agama yang harus kita berikan kepada mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam sebuah asar sahabat, Sayyidina Ali pernah berkata, "Addibu auladakum," didik anak-anak kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiranya engkau tidak ingin anak-anak kalian durhaka kepada kalian di saat mereka dewasa. Ini sejatinya menjadi motivasi bagi kita bahwa sebagai orang tua jangan kita biarkan anak-anak kita untuk tidak belajar agama, karena betapa penting pendidikan agama ini diterima oleh anak keturunan kita, menjadi orang-orang yang baik. Dipersyaratkan kita mengerti terhadap agama, dan sumber dari segala sumber ilmu dialah Al-Quranul Karim. Makanya dalam sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar, Syekh Muhammad Haqqin Nazili mengatakan,
bahwasanya wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Quran. Allah mengunggulkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rasul-rasul yang menurut riwayat berjumlah 312 atau 313 rasul dengan sababiyah bi inzalil Quran, dengan sebab Rasulullah diturunkan Al-Quran. Lalu wa qarrama ummatahu ala sairil umami bitilawatil Quran, dan Allah memuliakan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab dari seluruh umat-umat yang lain bitilawatil Quran, dengan sebab kita membaca Al-Quran. Al-Quran kita baca sebagai sumber ilmu agama. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini menjadi motivasi bagi kita untuk jangan lengah dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.